mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Erlangga. Silakan Erlangga. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pelajaran apa? Coding KKA. Apa itu KKA? Coding dan belajar dasar artifisial. Oke. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional, memecah masalah sederhana. Ya. Memecah masalah sederhana. Kita tampilannya. Oke. Coba kalian sebutkan kegiatan kalian tadi pagi apa? Setelah bangun tidur apa coba? Membersihkan tempat tidur. Ada yang lain selain membersihkan tempat tidur? Mandi. Ada yang lain? Beribadah. Sholat subuh. Menggosok gigi. Pintar. Ada lagi? Sarapan. Jadi sebelum kita berangkat sekolah lagi pasti kita melakukan berbagai macam aktivitas. Apakah aktivitas itu kita lakukan berulang-ulang? Iya, kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui masalah sederhana, kemudian memecah masalah besar menjadi tugas kecil dan melihat pola yang berulang. Nah, apa aktivitas rutinmu di rumah setiap hari? Tadi kalian sudah menjelaskan, sudah menyebutkan apa saja rutinitas kalian setiap hari di rumah dari pagi tadi. Kemudian apakah semua aktivitas itu selesai dalam sekejap? Tidak, pasti ada prosesnya secara bertahap, tidak langsung selesai tapi ada prosesnya. Nah, misalnya ini ada contoh menyusun meja makan. Apa saja langkah-langkah kecilnya? Siapa yang di rumah membantu ibu menyusun meja makan, menyiapkan untuk sarapan pagi? Ayo, siapa? Tidak? Langsung jadi? Langsung disiapkan sama ibu? Ayo coba kalau kalian misalnya membantu ibu menyiapkan sarapan, apa yang kalian lakukan? Yang pertama misalnya ambil taplak meja. Mungkin mejanya belum ada taplaknya, dikasih taplak meja dulu. Kemudian bentangkan taplak, ambil piring, letakkan piring, kemudian ambil sendok, garpu, pisau yang terbiasa pakai garpu atau pisau. Kalau kalian enggak, cuma pakai sendok saja ya. Kemudian letakkan alat makan, ambil gelas, letakkan gelas
seperti itu, bagus, enak dipandang. Tapi kalau di rumah kalian pasti hanya menggunakan apa biasanya? Piring sama sendok dan gelas saja. Itu contohnya kalau menata meja makan. Ini dekomposisi. Di sini kita akan mempelajari tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi memecah masalah. Dekomposisi adalah teknik memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan satu persatu. Ya. Ini seperti memakan pizza. Siapa yang pernah makan pizza? Kita tidak langsung memakan semuanya, tapi potong per potong. Sama dengan kalian ketika apa tadi menyiapkan meja makan. Pasti nggak langsung jadi, tapi ada prosesnya, menyiapkan taplaknya, menata taplak, dari kemudian ambil piring, taruh piring di situ, ambil garpu, pisau, sendok, kemudian taruh gelas di sampingnya. Sama seperti itu, dekomposisi seperti itu, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya apa tadi? Misalnya tadi pagi apa? Coba. Apa? Membersihkan tempat tidur. Tempat tidurnya seperti apa awalnya? Berantakan sekali tempat tidurnya. Sangat berantakan. Apa yang pertama kali dilakukan ketika membersihkan tempat tidur? Melipat selimut dulu. Kemudian apa setelah melipat selimut? Kemudian apa lagi? Disapu kasurnya, ditata spraynya sampai rapi sehingga tempat tidur kita menjadi lebih bersih, lebih rapi. Good. Menemukan pola berulang. Jadi dalam keseharian kita, setiap aktivitas kita pasti ada sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya ambil barang, letakkan. Ketika tadi kita membersihkan, menata meja makan, gitu, kita mengambil taplak. Kemudian kita bentangkan taplaknya, ditata. Setelah itu ambil apa lagi? Piring, letakkan lagi, ya kan? Cuma ambil dan letakkan. Nah, yang terakhir adalah periksa. Sudah rapi atau belum? Sudah rapi apa belum? Sudah benar apa belum? Itu yang namanya periksa di langkah yang terakhir. Jadi yang awal apa tadi? Ambil dan letakkan. Itu ambil dan letakkan. Sama ketika kalian membersihkan tempat tidur, ambil selimut, dilipat, kemudian diletakkan. Ambil bantal yang awalnya tadi, ya tak berantakan, ambil bantal, kemudian diletakkan. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Kuno mau menampilkan gambar. Ini gambar apa ini? Gambar meja makan. Meja makannya seperti apa? Kotor, berantakan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama kali apa coba? Langsung jalan. Lebih dahulu ditumpuk, dibawa ke wastafel. Setelah piringnya yang diambil, apa yang diambil? Sendok, garpu, gelas, kemudian pisau, apa lagi? Botol-botol itu ya, botol kecap, saus, itu semuanya diambil. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dicuci, oke, dicuci. Setelah dicuci, ayo yang paling penting apa lagi? Meja makannya, ya kan? Meja makannya bagaimana? Ya, dilap, dibersihkan. Mungkin taplaknya ada yang kotor, taplaknya diambil, dicuci, ya kan? Nah, kemudian diletakkan lagi, ambil taplak yang baru, diletakkan lagi di meja makan. Jadi ada urutannya, Lanjut gambar selanjutnya. Nah, ada lagi gambar yang mana ini dia.
dirapikan, terus spraynya dirapikan. Kita punya itu apa? Sapu ya untuk membersihkan spray kasur itu kita pakai sapu itu, kemudian kita rapikan sampai benar-benar rapi, ditata semuanya, mulai dari meja belajarnya juga ditata, mungkin ada buku-bukunya ya, semalam habis buat belajar belum dirapikan, kita rapikan bareng-bareng seperti itu. Lanjut sekarang, ada gambar lagi nggak ya? Kalau tadi kita membersihkan sesuatu, maka ini adalah urutan melakukan apa? Pekerjaan rumah apa? Membuat roti sama ibu, membuat sarapan atau membuat roti sama ibu. Ini yang buat kue ya. Nah, urutannya apa ini? Coba yang pertama. Penyiapan bahan. Nah, di situ disiapkan bahannya. Bahannya apa saja? Telur, ada mentega, air, susu, telur. Kemudian setelah bahan-bahannya disiapkan, langkah selanjutnya adalah yang membuat adonan. Mungkin apanya dulu yang dimasukkan? Telurnya dulu, lalu di mixer gitu, dikocok sampai mengembang, kemudian dimasukkan apa? Gula, tepung dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah itu, setelah adonan jadi, apa yang dilakukan? Dimasukkan ke dalam loyang atau cetakan. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven, ditunggu sampai rotinya matang atau mengembang sempurna. Setelah itu, setelah matang, diangkat, diambil dari oven dan disajikan bersama baluk. Nah, sekarang kalian paham apa itu dekomposisi? Apa tadi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian. Membuat kue itu seolah-olah sulit, tapi ketika kita membuat step-step atau langkah-langkah tadi, sehingga apa? Kita bisa membuat kue, ya. Sama ketika kita melihat kamar kita, kamarnya kok berantakan seperti ini, yang pusing aku, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengambil salah satu saja langkah, apa tadi? Satu langkah saja akan lebih mudah untuk diselesaikan. Awalnya apa tadi? Mengambil selimutnya dilipat, sudah selesai satu langkah. Apa lagi ya? Nah, mengambil baju yang berserakan tadi. Terus apa lagi? Oh iya, bantalnya belum. Oh iya, selimutnya spraynya belum rapi. Saya rapikan semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melihat kamar kita kotor, jangan langsung pusing. Oh, aku tahu caranya. Aku lakukan ini dulu, nanti baru itu. Nah, seperti itu. Ya, Pak? Nah, lanjut sekarang. Ada gambar lagi nggak ya? Contohnya biar kalian tahu contohnya ini apa ini ya? Ada lagi. Apa ini? Langkah-langkah mencuci baju. Loh, kok mencuci baju? Bukan ya? Ada menyetrika, ada membersihkan. Iya, ada membersihkan kamar. Berarti apa ini? Ya, bersih-bersih lah intinya. Ya, bersih-bersih kamar mungkin seperti itu. Nah, ayo, langkah awal yang pertama apa yang benar ini? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar dulu. Setelah kalian membersihkan kamar, mencuci baju, oke. Terus menjemur baju, menyetrika baju, melipat baju, masukkan ke dalam lemari. Terus, nah ini boleh yang awal, boleh yang akhir. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Jadi ini urutannya. Kalau kita mau mencuci baju atau mau bersih-bersih, aku sebenarnya, aku pengennya nyuci baju dulu saja lah. Membersihkan rumah ini aku pengen nyuci baju dulu. Setelah itu dijemur. Setelah jemurannya sudah kering langsung disetrika, ditata
dipilih mana celana, mana kaos, mana seragam, disendirikan seperti itu nggak kalau di rumah? Iya. Iya, disendirikan. Kenapa? Supaya apa? Supaya Kenapa kok harus dikelompokkan antara celana, supaya mudah ketika mau dipakai, mau diambil, supaya mudah. Oh, kaos itu letaknya di sini. Oh, daleman itu letaknya di sini. Oh, baju seragam letaknya di sini. Jadi tahu. Terus, apalagi yang biasanya sering hilang-hilang apa di rumah? Kaos kaki. Yang satunya nggak tahu kemana, ini tinggal satu misalnya. Kalau kita melakukan ini dekomposisi ini, ya, kita melakukan mengelompokkan ini tadi, pasti akan lebih mudah ketika kita mau mencari dikelompokkan ini kaos kaki letaknya di sini, ini kaos letaknya di sini, seragam di sini. Jadi ketika kita mau menggunakannya kita lebih mudah. Good. Banyak sekali contohnya ada tidak ya? Ada satu lagi. Apa ini? Yuk, gambar apa ini? Kembali ibu memasak kue. Mengambil buah jeruk. Aku membantu ibu membuat pipan jus buah jeruk. Buah. Iya, apa? Jeruk. Membantu ibu membuat jus. Jeruk misalnya itu. Ya, berarti apa? Membantu Langkah-langkah membuat minuman dari jeruk atau jeruk peras, karena ini nggak di blender, dia cuma diperas. Ya, langkah-langkah membuat jeruk peras. Apa yang dilakukan? Ambil jeruk. Berarti yang mana dulu gambarnya? Ya, yang ini dulu ambil, memetik jeruk dulu. Memetik jeruk, setelah itu ya dibawa pulang. Terus dipotong jeruknya, setelah dipotong keras pakai alat itu ya. Terus tuangkan ke dalam gelas, setelah itu diminum. Seger nggak? Ingin? Silakan membuat sendiri di rumah. Itu lanjut sekarang. Nah, ini ada kegiatan yaitu mengidentifikasi masalah. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pokoknya ini saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini Bunda punya kartu masalah. Ya, ada balik mengisi botol minum, kemudian menyusun meja makan, merapikan rak buku, kemudian ada lagi ini misi sudah, merapikan rak buku juga sudah, menyusun meja makan. Oke, dari 3 kartu ini Bunda akan acak, nanti salah satu kelompok akan ambil, ya. Boleh. Ya, silakan ambil yang mana. Yang satu, terserah. Kelompok sini ambil yang mana? Kelompok sini ambil yang mana? Sudah ambil semuanya. Kelompok 1 bagian apa? Kartunya? Menyusun meja makan. Menyusun meja makan. Kelompok 2? Merapikan rak buku. Merapikan rak buku. Kelompok 3? Gak apa-apa, nggih. Merapikan rak buku. Berarti kelompok 1, 2, 3 sama, nggih. Gak apa-apa. Kemudian Bunda akan bagikan lembarnya atau KPD-nya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Nama siswanya ditulis semua, kemudian nama kelompoknya 1, 2, atau 3. Nama kelompoknya terserah Bu. Nama kelompoknya, ya. Nama kelompok 1, 2, 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ke samping saja ya. Tulisnya ke samping, ya. Terus
misalnya. Nama siswa ini berarti nama semua. Iya, empat-empatnya ditulis semuanya. Nama panjang. Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Di sini saja sampai ke ditulis menyamping. Ayo didiskusikan. Masalah yang dipilih yaitu masalah ini, kartumu ini ditulis. Ya. Terus yang nomor 2, maaf ya, pertanyaan yang nomor 2, tuliskan langkah-langkah kecil dari masalah tersebut. Apa yang dilakukan pertama kali? Iya, bisa, gampang. Yuk. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Langkah berulang tadi ada 3 tadi ya. Langkah yang berulang tadi ada 3 tadi. Masih ingat kamu apa tadi? Iya, pintar. Oke, bisa. Ya itu iya yang kedua kan itu. Ya kita mana kelompok 2 sudah sampai mana? Langkah pertama apa dulu? Kamu tadi apa? Masalah yang dipilih? Kartu masalahnya apa tadi? Merapikan rak buku. Oke, langkah yang pertama apa? Ketika ada rak buku kalian berantakan, yang kamu lakukan apa? Terserah kamu. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama kali. Kelompok 1 sudah sampai mana?
di belakang sini, di belakang sini boleh, di bawah sini boleh. Nanti ini untuk menggambar. Gambarlah urutan langkah-langkah tersebut secara sederhana. Boleh pakai simbol, boleh pakai tulisan. Kalau nggak bisa gambar, boleh pakai tulisan. Langkah-langkahnya itu loh, kamu tuliskan, terus dikasih tanda panah gitu loh. Setelah ini aku melakukan ini, paham? Ya. Kalau nggak bisa gambar, yang nomor 4 ini tulis saja pakai tulisan, terus dikasih tanda panah. Langkah apa yang pertama? Ya, kan? Serah kalian, sesuai sama ide kalian nggak apa-apa. Harus sama. Oke. Langkah bilang tadi kan ada 3, itu apa? Ambil barang tangan. Betul itu. Kalau mau ditambah boleh, boleh silahkan. Misalnya kamu melakukan sesuatu yang selain itu silahkan. Yang penting itu dilakukan secara berulang. Dikasih tanda panah. Terus langkah kedua apa? Dikasih tanda panah lagi. Ya, kamu mau gambar nggak apa-apa. Loh, di situ ada area yang gambar. Kalau kamu kreatif, kamu boleh pakai gambar. Kalau nggak bisa gambar, boleh pakai tulisan. Sudah selesai? Belum, Bu. Iya. Langkah yang ketiga apa? Kita sudah 2 langkah. Langkah ketiga apa? Berarti kan banyak loh ini langkah-langkahnya, masuk dua. Ayo, yang lain, nyece nggak? Berapa ini? Ada berapa langkah? Nggak ada lagi. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya menyiapkan meja makan itu ya ada makanannya. Boleh kasih makan. Kelompok 2 yang kompak loh. Kelompok 2 yang kompak loh. Harusnya ya Ica masih di tengah-tengah ya kan? Tapi dia nggak Gak apa-apa ya, Ica nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan. Iya, dipresentasikan ke depan.
Hari 3 itu langkahnya. Kelompok 1 sudah selesai. Harus digambar. Kalau nggak bisa gambar, pakai tulisan aja nggak apa-apa. Kemudian diberi. Ya, sudah gambarnya sisanya. Apa? Gak apa-apa, gambarnya kok jelek Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya sebisanya. Gambar sebisanya. Kalau digambar, apa dikasih keterangan juga? Nah, kan itu sudah kamu kasih kan tadi? Yang tulisan sama ini loh, urutan angka saudara boleh pakai simbol panah atau kotak. Dikasih tulisan dulu, kasih tanda panah, terus bawahnya gambar. Ada keterangannya ya. Ayo, Eca ikut mikir ya. Biar cepat selesai punya temannya ya. Kamu masih duduk aja. Nah, duduk geser, kursinya geser. Ya, nomor 1 gimana? Gambar, oke. Jangan dulu loh yang pertama ya kan. Mana tadi? Oh iya, menyusun meja makan. Sudah harus digambar piringnya, gelasnya. Gimana? Iya. Iya. Presentasikan nanti ke depan ya. Semuanya. Apanya? Ya, hasil diskusi kami tentang ini identifikasi masalah sederhana dan dekomposisi pola. Apa? Yang penting sudah terselesaikan masalahnya. Sudah selesai belum masalahnya? Kalau belum ya berarti masih ada lagi lanjutannya. Kalau sudah dirasa sudah rapi, diperiksa sudah rapi, sudah bagus, sudah betul, ya sudah selesai. Ya. Jadi langkah-langkah itu tergantung dari penyelesaiannya masalah tadi. Masalah tadi sudah selesai apa belum? Kalau belum berarti harus ada langkah selanjutnya, ya kan? Ketika diperiksa, oh ternyata ini belum rapi, oh ternyata ini belum selesai, diselesaikan dulu. Pasti ada langkah selanjutnya, Pak. Ya, diperiksa sudah bagus, sudah benar. Nah itu sudah selesai masalahnya. Oke? Gimana? Coba.
Ya nggak apa-apa, boleh. Akhirnya begitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berulang sudah bilang tadi nggak apa-apa. Mana ya? Presentasinya nanti berdiri di tempatnya saja, nggak usah di depan. Nanti berdiri di sini. Sini siapa nanti yang presentasikan? Fani. Ya, berdiri aja. Nanti Fani berdiri di sini. Fani ya di sini ya. Fani apa bawa? Fani apa bawa? Fani. Terus di sini siapa nanti yang presentasikan? Siapa? Eca. Eca boleh. Di sini siapa nanti yang presentasikan? Oh ya, Alika. Ya, kami dong. Kan langsung mulai pas diskusi. Iya, membacakan. Mempresentasikan. Apa bulan dari itu yang mau Siapa? Tadi siapa? Ya sudah Alika ya sudah Alika saja. Oke. Alika saja sudah Alika saja. Bulan gimana aku bilang aku assalamualaikum. Bon, ayo sudah. Ayo siapa dulu? Kelompok 1, 2, atau 3 dulu? Kelompok 2 dulu. Oke, Eca. kalau bukan kotak atau di bentuk Oke. Sudah terserah kalian silakan ditulis. Ayo cepat waktunya habis. Nah, kelompok 3 dulu kita ya yang sudah siap kelompok 3 ayo. Fani silakan berdiri di situ saja, berdiri di situ saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Fani, Reto, Sama, dan Kosin akan mempresentasikan identifikasi masalah sederhana dan dekomposisi pola. 1. Masalah yang dipilih dari kartu masalah merapikan rak. Rapikan rak buku. Terus 2. yang keras Fani suaranya. Tuliskan langkah-langkah kecil dekomposisi dari masalah tersebut. 1. Mengambil buku yang ada di rak. 2. Membersihkan rak buku dengan kemoceng. 3. Menyusun buku sesuai kategori. 3. Apakah ada langkah yang berulang? Tuliskan polanya di bawah ini. Ambil, meletakkan, dan menyusun. 4. Gambarlah urutan langkah-langkah tersebut secara sederhana. Boleh pakai simbol, panah, atau kotak. Mengambil buku yang ada di rak. Membersihkan rak buku dengan kemoceng. Menyusun buku sesuai kategori. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari apa yang disampaikan Fani tadi? Kalian paham apa maksudnya? Apa tadi masalahnya Fani? Merapikan rak buku. Ketika rak buku kita berantakan, maka apa yang harus dilakukan? Tadi Fani yang pertama lakukan apa? Mengambil buku yang ada. Mengambil buku, kemudian membersihkan rak buku dulu pakai kemoceng. Setelah itu menyusun buku sesuai kategori. Betul apa salah? Betul. Siapa yang sama dengan Fani jawabannya? Yang masalahnya sama dengan Fani siapa? Yang masalahnya dengan kelompok 3 sama? Kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2 dipresentasikan. Ayo. Kelompok 2 yuk. Sama dengan ini, iya kan? Iya, coba aja, oke. Oke, kelompok 1 sudah siap. Berdiri Alika, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Alika, sampaikan hasil diskusinya. Iya, dibaca lagi sama yang dengan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dekomposisi bola. 1. Masalah yang dipilih dari kartu masalah. Perhatikan rak buku. 2. Tuliskan langkah-langkah kecil dekomposisi dari masalah tersebut. 1. Ambil buku lalu pisahkan buku tulis dengan buku pelajaran. Ya. 2. Letakkan buku di rak buku sesuai dengan jenisnya. 3. Periksa kembali rak buku apakah sudah tertata rapi. Ya. 4. Bersihkan sisa-sisa buku yang berada di rak buku. 3. Apakah ada langkah-langkah yang berulang? Tuliskan polanya di bawah ini. Mengambil buku dan letakkan di rak buku. Setelah itu periksa. Saya. 4. Gambarkan urutan langkah-langkah tersebut secara sederhana. Boleh pakai simbol panah atau kotak area gambar. Ambil buku lalu pisahkan buku tulis dengan buku pelajaran. Iya. Letakkan buku di rak buku sesuai dengan jenisnya. Periksa kembali rak buku apakah sudah tertata rapi. Bersihkan sisa-sisa debu yang berada di rak buku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang disampaikan oleh Reza. Dikumpulkan ya, kumpulkan dulu. Oke. Lanjut, sekarang kita duduk dulu ya, biar nggak ngantuk. Yuk, biar nggak ngantuk. Namanya apa kalian? Efisien. Ya, silakan berdiri. Are you ready? Dibuka semuanya. Mana suaranya? dilaksanakan secara berkelompok lagi. Silakan tuh gambar ini nanti dipotong, terus ditempelkan, disusun dengan rapi, ya, disusun dengan rapi. Oke, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Sebentar, sebentar. Boleh dipotong dulu? Iya, ini mau dipotong. Ini guntingnya. Oh, sudah buat. Ininya Ya, dipotong. cepat boleh guntingnya lebih dari 1 silakan. Ininya dipotong. Iya, dipotong saja. Mau tanya tulisannya juga dipotong. Tulisan apa kalian dulu? Gak apa-apa, dipotong gak apa-apa, juga gak apa-apa. Ya, dipotong kotak-kotak terserah kalian. Yang penting nanti urutannya benar. Yang penting nanti urutannya benar. Boleh dimulai kan? Boleh, silakan dimulai. Silakan dimulai dari sekarang.
Ya. Oke, cepat ya. Diurutkan dari yang bagaimana berarti urutannya? Dari yang paling berantakan sampai yang paling rapi. Betul. Gak usah. Ya, digunting yang rapi. Kalau sudah ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Ya Pak, dibalik gimana saya? Enggak ya, iya, gitu. Ya boleh terserah kamu, begini juga boleh, tapi gini aja ya. Nah. Kayak ini aja. Kamu yang menempelkan, ditata dulu dong ya, jangan sampai salah, nanti sudah ditempel dulu ya. Gak usah pakai judul. Judul untuk di atasnya ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ya, di sini. Di kertasnya yang atas silakan ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ya, di sini saya. Sini. Ya, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Bring the problem. Judulnya Bring the problem. Bisanya bagaimana bring the problem? Bring the problem.
Diurutkan ya, diurutkan di meja dulu. Jangan ditempelkan. Dan apa? Nanti kalau sudah ditempelkan mau diperbaiki nggak bisa. Iya, apanya? Nggak usah, yang penting urut. Nah, kalau kamu bingung, kamu kasih nomor nggak apa-apa. Kalau kamu bingung, tapi kalau tidak usah diberi nomor, langsung diurutkan, terus ditempelkan di kertas yang sudah Bunda sediakan. Ayo didiskusikan, jangan sampai terbalik. Mohon perhatian, bel pada masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Muat dan nanti kalau tampangnya seperti ini. Oke. Ayo waktunya hampir habis. Cepat, waktunya hampir habis. Ada yang menambahkan, kalau sudah yakin dulu. Muat nggak itu nanti? Nggak muat. Udah urut belum?
Sudah? Di sini dulu. Duh, nggak muat kamu. Di sini dulu aja. Ayo kelompok 1, kelompok 3. Jalannya nggak usah jauh-jauh, biar muat nanti. Kulitnya sedikit saja biar nggak basah. Basah nanti sup.
Sisa dia nggak pernah ada. Ya. Oke, dari 3 kelompok yang sudah berdiri di sini, kita beri aplaus dulu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan apa ini tadi namanya break the problem game. Yaitu apa? Memecahkan masalah. Tadi masalahnya apa? Kamar tidur yang Iya, ada kamar tidur yang berantakan. Tugas kalian adalah menyusun dari yang paling berantakan sampai yang paling rapi atau yang paling bersih. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 ini. Kelompok 1, oke gambarnya. Yang pertama, kemudian dibersihkan. Lanjut sampai yang paling bersih. Oke, boleh nih. Jangan kemana-mana, dibersihin dulu. Oke, ini dibersihkan dulu. Ini beda ya, ini kamar tidur. Ini mungkin yang di sebelahnya, di lemarinya, di sebelahnya. Terus dibersihkan tempat tidur. Rapi. Ini ada baju yang berserakan di bawah, dibersihkan sampai rapi. Betul. Sampai yang paling bersih sekali. Oke. Dari ketiga kelompok ini ada yang bukan salah, apa? Ada yang kurang berurutan seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham apa artinya apa tadi? Memecahkan masalah. Bagaimana masalah besar tadi kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas, yaitu apa tadi? Membersihkan tempat tidur. Tepuk tangan untuk 3 kelompok ini ya. Tepuk tangannya mana? Silakan kembali ke tempat. Tadi kita sudah mempelajari tentang dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Menjadi bagian-bagian yang kecil supaya apa? Supaya mudah untuk diselesaikan, mudah untuk dikerjakan. Oke. Dari semua pembelajaran kita pada hari ini, kalian senang nggak dengan pelajaran ini? Sekali. Pelajaran apa yang pertama tadi? Mempelajari apa kalian? Mengidentifikasi masalah, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara apa tadi? Dekomposisi. Yaitu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Dari sini kita bisa belajar bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan. Semoga kita semua yang punya masalah di sini bisa segera diselesaikan. Ada yang nggak punya masalah di sini? Ada yang nggak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah, ya kan? Pasti punya masalah. Tapi masalah kecil atau masalah apa? Pasti semuanya punya masalah. Yes, semoga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan pelajaran KKA. Tugas rumah kalian yaitu cari satu masalah sederhana di rumah dan pecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Nah, nanti minggu depan kalian cari pakan. Boleh ditulis, silakan ditulis ya. Mencari masalah sederhana di rumah. Mencari masalah sederhana di rumah. Pecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Bebas, masalahnya boleh apa saja, ya. Menjadi Masalah-masalah kecil atau langkah-langkah kecil menjadi langkah-langkah kecil. Pecahkan menjadi langkah-langkah
Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.